Oke, selamat datang kembali, welcome back to the Bimo Hakito YouTube channel. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Jangan lupa share video ini apabila bermanfaat dan kasih like. Oke. Nah, di sini gue mau sedikit membahas nih tentang Ferry Irwandi nih. Dia pernah bilang kalau rokok itu nggak berbahaya gitu, cuy. Masa iya sih rokok nggak berbahaya gitu? Apa yang mau gue sampaikan? Ya simple sebenarnya. Kalian tahu, semua info tentang rokok yang selama ini kita percayai itu adalah pembodohan. Yes. Dan kebohongan. Karena semua perang atas rokok adalah cara negara maju untuk menghancurkan industri tembakau di negara berkembang. Sama kayak cara Inggris menghancurkan perkembangan kopi di negara mereka. Kalian tahu, faktanya gula itu membunuh 9 kali lipat manusia lebih banyak daripada rokok. Oke sih, oke. Dan kalau ya, kalian bener. lihat sekitar, itu tidak sulit untuk menemukan orang yang berusia panjang adalah seorang perokok yang aktif atau bahkan sangat aktif. Dan di hari tua mereka bisa hidup dengan sehat-sehat saja tanpa penyakit. Nah, ini nih nanti yang akan mau gue bahas nih, karena ini ada penelitiannya gitu cuy. Jadi gue menemukan penelitian terkait hal ini. Kalau yang pertama tadi emang secara penyakit yang membunuh itu lebih besar diabetes ya daripada penyakit paru-paru gitu. Walaupun which is penyakit paru-paru juga sebenarnya gede juga cuy korbannya gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutin dulu nih. Penyakit apapun dengan kebiasaan merokok yang sama. Dan gue yakin kalian pasti melihat orang seperti ini di mana-mana. Lalu bagaimana dengan kanker, Bang? Soal kanker itu juga pembodohan. Faktor terbesar sel kanker itu berkembang di tubuh manusia bukan dari asap rokok, tapi DNA yang ada di dalam tubuh kalian. Dan kalian tahu apa yang paling mengejutkan? Dari semua hal yang gue sampaikan tentang rokok ke kalian, semua itu adalah kebohongan yang gue karam begitu saja. Dan gilanya, sebagian besar dari kalian yang mendengar video ini percaya begitu saja. Saai lo Fer, aduh. Gue jadi ikutan ngerokok kalau gitu. Oke, seperti yang udah gue bahas, gue spill di awal tadi, kalau gue sempat menemukan sebuah artikel penelitian gitu di Universitas Nottingham. Itu ada penelitian yang dipimpin oleh Profesor Ian Hall. Nah, Profesor Ian Hall ini beliau melakukan tes terhadap DNA, ya DNA terhadap personal manusia nih terkait dengan respon ataupun cedera dari paru-paru. Jadi terkait dengan penyakit bronkitis dan emfisema itu ada kaitannya dengan genetika masing-masing. Jadi ketika kita ngerokok nih, kasarannya gue kasih bahasa sederhana ya. Ketika kita ngerokok cuy, itu kapasitas kita dan teman kita itu mungkin beda karena DNA kita berbeda ya. Bisa aja kita sampai tua nanti itu nggak ada masalah, dan sekarang kita juga ngerokok kenceng nggak ada masalah. Cuman berbeda halnya dengan teman kita nanti gitu, karena ada faktor DNA dan ketahanan. Lalu kok ada bang orang yang nggak ngerokok tapi dia juga kena bronkitis dan ataupun emfisema ataupun penyakit paru-paru lainnya? Ya karena gen ini tadi gitu loh. Karena gen ini tadi itu berpengaruh terhadap cara paru-paru berkembang dan merespon cedera itu cuy. Walaupun ada penelitian seperti ini, tapi menurut gua nggak bijak juga dan bukan menjadi lampu hijau juga buat kita sebagai anak muda itu terus-terusan merokok gitu. Karena gue juga ada suatu keinginan ya, suatu saat nanti gue berhenti untuk merokok gitu. Karena beberapa orang ya, kita nggak usah munafik lah, seperti gue, seperti teman-teman juga ada. Ketika kita berhenti sekarang itu kayak belum siap gitu, which is harga rokok makin mahal ya. Jadi bersyukur dan beruntunglah buat kalian semua yang saat ini nggak ngerokok gitu, karena ya lu salah satu orang yang beruntung gitu karena lu nggak ngerokok. Oke. Lalu gue sempat baca juga ya di suatu artikel kalau
orang Indonesia itu memiliki resiko terkena kanker paru-paru 10 tahun lebih cepat daripada negara lain. Ini kenapa? Karena ya lu tau lah, Indonesia itu sebagai produsen rokok yang terbesar ya, salah satu yang terbesar, dan tembakaunya itu salah satu tembakau yang terbaik gitu. Which is ketika ada orang ya yang bilang kalau lu mau ngurangin jumlah perokok di Indonesia, lu tutup pabriknya, jangan lu kasih tulisan. Men, nggak bisa gitu men, karena lu ngerti nggak pabrik rokok? Ada berapa pabrik rokok di Indonesia dan berapa ratus ribu atau berapa juta orang yang bekerja di situ? Ketika pabrik itu sudah tidak beroperasi, bagaimana kaitannya dengan tingkat pengangguran di Indonesia? Kan gitu cuy. Gue harap lo ngerti ya. Jadi ya plus minus juga. Gue nggak membenarkan perokok. Merokok itu sama sekali tidak benar, karena emang ya udah pasti dia merusak kesehatan. Tapi di sisi lain itu banyak hal-hal dilematis seperti ini tadi gitu loh. So gue harap buat teman-teman yang rokok lebih bijak ya untuk tidak terlalu berlebihan gitu. Kayak gue sehari ya juga 1 pak itu nggak habis sekarang. Kalau dulu habis gitu coy. Karena ya kalau bisa dikit-dikit berkurang tuh lebih bagus sih menurut gue. Gitu sih. So mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Oke, satu lagi, kalau terkait dengan banyak orang-orang yang sudah tua ya, termasuk kayak yang gue dulu, kakek gue gitu, kayak nenek gue juga kemarin beliau meninggal itu di usia 90 gitu. Kayak kakek gue itu juga sebelum tidak ada itu juga dia merokok gitu, walaupun usia udah senja gitu. Kenapa orang dulu itu masih sehat? Nah, kalau gue tanya ke beliau-beliau ini sebagai pelaku sejarah gitu, ya karena orang dulu makanannya nggak ada yang mengandung pengawet cuy. Dan ketika lo merokok itu mereka kayak udah nggak gini, mereka kayak olahraga setiap hari nggak sih? Jadi mereka bertani. Kayak kakek dan nenek gue tuh petani cuy, dulu petani gitu. Dan kerja fisiknya itu juga komposisinya besar gitu. Sehingga mungkin kalau sekarang ya ketika lu ngerokok ya lu harus ada imbangannya olahraga gitu. Walaupun gue gak pernah membenarkan orang yang merokok ya gitu ya. Jadi orang dulu itu makanannya lu tau lah, makan sayur, sama sekali nggak ada gula juga dibatasin. Lalu apa gitu loh, rokok juga bukan rokok filter, rokoknya rokok kretek yang nggak ada filternya cuy gitu loh. Which is dari makanan aja udah beda orang sekarang sama orang dulu gitu. Kalau sekarang pengawet di mana-mana, penyedap rasa, micin, moto, aduh udah jelas beda lah cuy gitu loh. Maka dari itu ketika lo sekarang ngerokok, saran gue adalah lo geber olahraga lo gitu. Kalau bisa pelan-pelan lo kurangin lagi rokok lo gitu cuy. Jadi gue gimana nih, sependapat sama Ferry ya. Gue sependapat Fer sama lo Fer. Oke, mungkin cukup sekian. I'll see you next time and peace.